Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zahra Rangkuti dengan NIM 0306231131 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi materi kepalang merahan yang berjudul donor darah. Nah, golongan darah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, golongan darah A, B, AB, dan O. Teman-teman tahu nggak sih fungsi dari darah itu apa? Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru dan untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Selanjutnya, donor darah. Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Nah, transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat untuk memenuhi syarat ke orang yang membutuhkan. Nah, darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah yang mengandung seluruh komponen darah. Nah, kalau komponen darah yaitu terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Selanjutnya, tindakan donor darah. Donor darah sukarela atau DDS yaitu seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Nah, yang kedua ada donor darah pengganti atau DDP, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Siapa sih yang boleh mendonorkan darah? Nah, kita semua boleh mendonorkan darah, tapi ada syaratnya. Yang pertama, harus berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kilo. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram. Yang kelima, tekanan darah sistolik yaitu 100 sampai 180 mili dan distolik 50 sampai 100 mili hektogram. Yang keenam, bagi wanita yang sedang haid, hamil atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darah. Yang ketujuh, tidak menderita penyakit beresiko tinggi. Nah, penyakit beresiko tinggi itu seperti apa sih? Nah, yaitu seperti HIV atau AIDS. Yang kedua itu seperti hepatitis, sifilis, jantung, penyakit hati, paru-paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Nah, apa sih yang kita dapatkan setelah kita mendonorkan darah? Nah, yang pertama, kita itu mendapat kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Yang kelima, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Bagaimana sih cara menjadi pendonor darah sukarela? Yang pertama, calon donor datang ke UTD atau Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia atau tempat event-event donor darah sukarela, gitu kan. Yang kedua, calon donor mengisi formulir donor yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas memeriksa kesehatan dan calon donor sesuai
syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah atau ATD yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah calon donor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit dan aman. Yang kelima, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Nah, sekian dari materi donor darah dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.